Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Saya Ani Haryanti dari SDN Gunung Sari 02. Saya Firman Budi dari SMAN Global Mandiri. Oke, saya Salva Seliani dari SDN Cibening 02. Kami akan mempersembahkan video dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Firman? Baik saja, Mbak. Baik Pak Firman, saya di sini sebagai observer. Sebelum Bapak melakukan coaching bersama dengan Bu Selva, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian selama pencapaian coaching Bapak. Baik, Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, tentang kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan di sini? Oke, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi pada coaching kali ini? Oke, sebenarnya cukup satu saja ya, yaitu keterampilan mendengarkan. Jadi di sini saya ingin cara aktif dan penuh perhatian memahami coach saya dengan baik ya, dan menangkap pesan yang ingin beliau sampaikan kepada saya serta memahami perspektif dan perasaan dari coach saya. Oke, pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang mana? Pastinya harus sesuai dengan metode Tirta yang sudah kita pelajari. Metode Tirta ya. Baik Pak Firman, sekarang silahkan Bapak melakukan coaching bersama dengan Bu Selva. Iya. Nanti saya akan observasi. Kita nanti akan bertemu lagi pasca supervisi. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, Bu Selva. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bu Selva. Baik, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Bapak izin bertanya, apakah sekarang sibuk? Alhamdulillah sedang santai saja. Santai gini Pak, saya pada kesempatan kali ini ingin berbincang mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas Iya. Pak. Silahkan, kira-kira apa masalahnya, Bu Selva? Oke, jadi tujuan kita kali ini, perbincangan kali ini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi ada salah satu siswa yang tidak kondusif Pak ketika belajar. Dia itu lebih mengganggu ke temannya ataupun asik dengan dunianya sendiri. Walaupun tidak setiap hari dia seperti itu, hanya beberapa saat saja. Oke, ini kelas 1 SD ya, Bu Selva ya? Betul sekali Pak, kelas 1. Wah, berarti memang kompleks sekali masalahnya, apalagi guru kelas 1 SD. Nah, kira-kira tujuan pembicaraan ini kedepannya ingin menjadi apa nih, Bu Selva? Saya menginginkan sebuah solusi Pak. Jadi ingin ada pemecahan masalah dari permasalahan ini supaya anak tersebut bisa belajar dengan kondusif, tidak sibuk dengan dunianya, juga tidak mengganggu teman-temannya. Oke, berarti intinya Bu Selva ingin punya tujuan agar lingkungan belajar di kelas lebih kondusif lagi gitu ya. Oke. Terus apa yang menghalangi, kendala terbesarnya apa dalam menghadapi permasalahan ini? Gara-gara satu anak ini seluruh perhatian sekelas jadi terganggu gitu. Tidak seluruh kelas, hanya ketika dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia juga bisa mengganggu teman-temannya yang lain. Oke. Nah, kira-kira Bu Selva udah punya solusi belum untuk permasalahan ini? Langkah awalnya apa tuh? Sepertinya saya harus melakukan pendekatan yang dekat lagi dengan anak-anak
khusus terhadap anak tersebut. Atau memang Bu Selva pernah mengobservasi anak tersebut, sumber masalah keaktifan yang berlebihan itu apa gitu? Setelah saya observasi dan juga menanyakan kepada guru ataupun lingkungan sekitar, saya rasa memang keluarga yang kurang harmonis gitu ya, Iya, iya, yang membuat anak tersebut itu kurangnya perhatian dari keluarganya sehingga mungkin mencari perhatian di dalam Dalam kelas, oke, dengan mengganggu temannya, membuat kegaduhan gitu ya. Oh, dan Bu Selva memang udah punya solusi yang pas menurut Bu Selva gitu ya, dengan mengobservasi ataupun memberikan waktu khusus pada anak tersebut gitu ya. Saya rasa itu cukup solutif, Pak. Oke, mungkin motivasi tambahannya apa nih selain menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan adanya masalah tersebut? Saya rasa saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak tersebut juga Seluruh kelas. Iya. Oke. Nah, mungkin udah kalau saran dari saya, memang berat tugas seorang guru sekolah dasar ya, tapi di tengah waktu dan kesibukan ibu memberikan tambahan waktu khusus untuk mengobservasi dan mungkin lebih jatuhnya mengcoaching juga anak tersebut, itu merupakan nilai lebih buat Bu Selva ya, dan saya sangat mengapresiasi itu. Dan ibu hebat sudah menjadi seorang guru. saya sudah menemukan solusi, Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Dengan berbincang bersama Iman, akhirnya saya menemukan ide-ide bahwa ya ternyata mungkin saya memberikan perhatian kepada anak tersebut atau juga memberikan pelajaran yang menyenangkan agar anak tersebut juga menjadi lebih bersemangat atau Iya. motivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Pak, terima kasih atas waktunya, atas sharing kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi coachingnya, Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Baik Bapak, sebelum kita ke tempat pertanyaan ya Pak ya, pasca coaching Bapak tadi. Silakan. Jadi apa yang sudah dilakukan ketika tadi melakukan coaching dengan Bu Selva, indikator yang ingin dicapai tadi dalam perkembangan dan peningkatan? Pengembangan yang diinginkannya tadi sempat saya menyimak beberapa cerita yang permasalahan yang diceritakan oleh Bu Selva, dan saya berusaha mendengarkan dengan baik di situ tentang permasalahannya, dan di pembicaraan kami ini konsep serta tujuan Tirta sudah tercapai dengan baik. Di antaranya ada tujuan yang kita berharap bahwa pembicaraan dari coaching ini menemukan beberapa solusi dari permasalahan itu. Kemudian ada identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab. Itu saja. Baik Bapak, hasil catatan dari menyimak atau observasi saya bahwa tadi Bapak sebagai coach ya mampu melakukan coaching sudah sangat baik dan sudah Terima sangat kasih. sesuai dengan alur kita. Iya, Jadi terima kasih. percakapan yang dilakukan Bapak sama Bu Selva bentuk coaching yang sangat baik sesuai dengan alur kita. Kemudian pertanyaan ketiga, setelah Bapak tadi melakukan coaching ya dan hasil dari yang Bapak dapat, kira-kira ada lagi nggak kompetensi yang bisa Bapak kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam berkomunikasi. Jadi mungkin saya harus lebih banyak literasi tentang bagaimana menghadapi atau literasi tentang psikologis gitu ya. Jadi bagaimana menghadapi permasalahan beserta solusi-solusi secara psikisnya. Itu saja. Oke, baik Bapak. Mungkin hanya itu saja ya Pak ya. Intinya coachingnya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Kemudian saya akan tutup sesi observasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Selva? Hari ini ada waktu kan kita untuk melakukan supervisi coaching? Oke. Iya, terima kasih. Nah, di sini saya akan melakukan pra supervisi dulu, yang dimana nanti ada beberapa penilaian
mungkin itu saja di prasupervisi ini, dan nanti saya akan ikut serta hadir dalam coachingnya Ibu beserta coachingnya. Oke? Sama-sama. Assalamualaikum Bu Selva. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah secara hari ini. Setelah hari ini sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Selva, ngomong-ngomong Ibu ada waktu nggak ini ya? Alhamdulillah sedang pulang Bu. Kenapa? Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Selva. Begini Bu, tapi betul ya Ibu luang ya? Oh iya. Begini Ibu, jadi saya akhir-akhir ini, terutama pekan ini mau menjelang semester 1, saya ada sesuatu yang menjadi beban pikiran saya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembicaraannya, saya ingin menanyakan dulu tujuan dari Bu Ani melakukan pembicaraan kali ini itu apa ya? Jadi saya karena sesuai dengan masalah yang saya hadapi, bahwa di kelas saya itu ada siswa yang tidak sekolah karena berbagai kondisi yang dia alami. Sementara waktu semester kan sebentar lagi ya, jadi dia tuh ketinggalan pelajaran lah, belum lagi juga tentang kehadiran lah yang banyak alfa gitu ya. Jadi yang ingin saya capai atau tujuan saya adalah bagaimana solusi menghadapi kondisi yang sedang saya hadapi ini gitu. Oke, tapi menurut Bu Ani sudah diidentifikasi nggak hal-hal yang bisa menunjang untuk mencapai tujuan tersebut? Itulah Bu, makanya saya share sama Ibu ya, karena belum terpikir oleh saya bagaimana gitu ya untuk cari solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Jadi bingung jadi saya yang ini. Mudah-mudahan dengan share-nya ini terlintas atau ada solusinya seperti itu Ibu. Oke, dari anak yang sudah hadir untuk menjelang mau penilaian akhir semester ya Bu, mungkin dari situ kegelisahan itu muncul. Betul. Adanya permasalahan. Menurut Bu Ani ada hal-hal yang bisa dicapai nggak untuk meraih tujuan supaya anak tersebut itu bisa hadir dan motivasi sekolahnya itu hadir kembali? Sebelumnya sih dia kan suka masuk ya, tapi karena ada satu kejadian yaitu ibunya meninggal, sehingga tidak ada motivator untuk dia masuk ke sekolah. Malah dia di situ harus membantu keluarganya. Dia diasuh sama neneknya untuk membantu neneknya jualan sayuran tahu sama tempe setiap pagi. Nah dia jadinya karena berhubungan dengan ekonomi, jadi saya juga bagaimana ini ya, terlintas di benak saya, apa saya harus datang berkunjung ke rumahnya saja gitu ya, menjelaskan kepada neneknya bahwa cucunya ini kan gak masuk, sementara juga semester sebentar lagi gitu, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Begitu Ibu. Nah, sudah disebutkan tadi tujuannya juga sudah terlintas beberapa ya. Nah, rencana Bu Ani untuk mencapai tujuannya itu apa? Itu tadi mungkin Bu, saya akan melakukan home visit ya. Home visit, ya, Iya, berkunjung. Saya akan ngobrol dari hati ke hati dengan neneknya gitu, bahwa usaha ini sayang sekali kalau sampai berhenti gitu ya. Kalau memang mau lanjut dan harus lanjut, apalagi dia kemarin itu datang data bahwa dia termasuk salah satu siswa yang mendapat PIP. Iya, jadi sangat disayangkan seandainya kalau dia keluar gitu ya Bu ya, kan itu untuk masa depan dia juga. Jadi saya terlintas, oh saya mungkin barusan ya, saya harus visit kencingannya pakai PIP itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya gitu. Ya seperti itu mungkin ya Bu ya. Tapi menurut saya Bu, jadi tujuan Bu Ani itu agar siswa tersebut memotivasi kembali untuk ke sekolah dengan motivasinya itu PIP, karena untuk mendapatkan PIP itu kan tidak semua siswa yang Betul, dapat, betul, ada yang iya. siswa pilihan. Jadi PIP ini kan bisa berjenjang sampai ke tingkat berikutnya. Betul, Ibu, iya. Makanya disayangkan apabila siswa tersebut tidak bersekolah. Sampai putus ya Bu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ada tanggung jawab atau respon dari Bu Ani. Apa tanggung jawab Bu Ani dari tujuan tersebut? Komitmen mungkin ya Bu ya. Komitmen, ya betul, komitmennya. Jadi komitmen saya apapun rintangannya, saya akan melakukan rencana yang sudah saya jabarkan tadi ya, dengan melibatkan berkolaborasi dengan orang tuanya, yaitu yang diwakili oleh neneknya. Kemudian setelah nanti juga dia mudah-mudahan neneknya setuju ya, dia ke sekolah, saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan
saya sudah menyimak dan memperhatikan kegiatan coachingnya Ibu dengan Bu Ani. Luar biasa sekali ya. Yang pertama sangat santai sekali tapi berbobot isinya ya. Tapi kira-kira menurut Bu Ani, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi? Apa yang menjadi indikator yang sudah dicapai yang Bu? Menurut saya tadi ketika melakukan coaching dengan Bu Ani, saya sudah melakukan sesuai dengan kita, mulai dari penanyakan komunikasi, rencana aksi yang akan Bu Ani tempuh, kemudian juga dari tanggung jawabnya. Oke. Dan kompetensi coachingnya tadi mendengarkan aktif, saya rasa memang sudah ada di diri Bu Selva ya. Saya apresiasi sekali untuk kompetensi tersebut gitu. Lalu kira-kira ada kompetensi lanjutan nggak yang ingin dicapai oleh Bu Selva ke depannya? Saya rasa ingin meningkatkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang menggali lagi solusi dari Betul, betul. Iya, terima kasih Bu Selva. Oke, sudah menjadi catatan saya semuanya dan terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Oke, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ani, berhubung kali ini ya kita melakukan proses coaching, jadi ada beberapa permasalahan yang saya lakukan selaku baik dimulai dari proses supervisi dan pasca supervisi. Karena sekarang sebelum mulai proses coachingnya, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di pra-supervisi. Yang pertama di sini kita menggunakan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, yang akan saya tanyakan, apa kompetensi coaching yang ingin Anda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan meliputi satu kehadiran penuh gitu ya. Yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, menyimak dengan baik. Dan yang ketiga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa sekali, Bu Ani ya. Oke, seperti yang berikutnya, apa bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Ani? Menyimak dengan baik. Saya akan tahu masalah yang dihadapi oleh coaching. Dengan menyimak dengan baik, saya bisa menggali potensi-potensi yang sebenarnya solusi itu bisa dihadirkan oleh coaching itu sendiri. Luar biasa sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir di pra-supervisi kali ini yaitu apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Sesuai algoritma itu ya. Jadi nantinya coachingnya itu harus mendapatkan solusi yang dihasilkan oleh coach itu sendiri. Baik, mungkin itu saja untuk pertanyaan pra-supervisi. Saya akan di sini membersamai Bu Ani untuk kegiatan supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Firman, bertemu lagi. Sehat Pak? Bapak sendiri gimana kabarnya? Saya baik. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya. Saya lagi curcol sedikit nih. Ada waktu. Alhamdulillah Bapak. Saat ini saya punya waktu senggang. Kira-kira apa sih yang mau dicurhatkan Pak Firman ini? Ini Bu, dilema sebenarnya. Ini kejadian masa lalu, cuman masih terbawa di pikiran saya sekarang. Semoga kegelisahan yang baru bahwa itu tentang pengembangan karir saya. Di satu sisi, waktu itu saya punya pilihan antara ikut program PPK atau jadi pekerja di salah satu pekerjaan orang. Jadi kalau boleh saya tahu tujuannya dari curhatan ini yang ingin Pak Firman capai ini apa kira-kira?
sertifikasi guru yang lewat jalur PPG itu ada jalur yang lebih mudah yaitu lewat calon guru penggerak. Oh begitu. Nah, jadi setelahnya mengikuti kegiatan atau pelatihan calon guru penggerak, nanti saya bisa memasuki tahap atau fase ke sertifikasi jauh lebih mudah. Nah, Bapak kan sudah, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, ternyata pilihan Bapak yang waktu itu seakan-akan dilema dan berat, tapi ternyata di balik semua itu ternyata masih hikmah ya Pak ya. Nah, rencana Bapak nih selanjutnya seperti apa nih supaya kegalauan Bapak juga nanti sedikit terkikis dan lama-lama hilang gitu, tidak galau lagi dan yakin dan mantap. Sepertinya memang karena saya menjadi seorang guru, saya akan lebih mengembangkan potensi diri saya, Bu. Yang Akan lebih banyak ikut pelatihan-pelatihan tadi selain PPG, selain PGP dan lain-lain untuk melupakan kegelisahan. untuk memantapkan lagi ya. Kemudian komitmennya Pak ya, dan tanggung jawabnya ya dari yang akan Bapak rencanakan tersebut itu kira-kira seperti apa komitmennya Pak? Nah, kebetulan setelah saya mengikuti pelatihan CGP, saya berniat mau mengikuti ke depannya itu pelatihan Google Teacher. Google Teacher luar biasa. Semoga ada waktu dan ada umur. Amin, amin ya, ya. Jadi Bapak sudah punya rencana, kemudian juga dari rencana itu sudah Bapak manage dan sudah Bapak komitmenkan. Mungkin dari rencana yang Bapak susun itu nanti akan menjadi satu solusi dari kegelisahan Bapak yang selama ini terbayang-bayang ya Pak ya, sehingga makin memantapkan dari pilihan Bapak itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saat ini mungkin hati saya udah mulai lebih lega lagi ya dari masalah tersebut dan saya sangat Baik Pak Firman, mudah-mudahan yang apa-apa yang akan Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik, kemudian kegelisahan Bapak bisa terobati, dan PPG itu nanti akan menghampiri Bapak dan Bapak mengikutinya lebih mudah dari sebelumnya ya. Baik Pak, mungkin hanya itu yang bisa saya bantu ya. baik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Ibu, boleh dilakukan bersama kita tadi melakukan proses pemilihan. Untuk pertanyaan yang berikutnya adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian perkembangan yang baik. Alhamdulillah waktu tadi saya coach Pak Firman dengan masalah yang beliau hadapi, saya melakukan alur tirta dan sedikit-sedikit walaupun belum 100% beliau sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu Ibu. Kemudian apa catatan dari hasil observasi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching tadi? Apa yang ingin dikembangkan oleh beliau? Saya merasa sebagai coach itu belum maksimal ya Bu Selva ya. Jadi masih banyak yang harus saya kembangkan dalam diri saya ya. Salah satunya adalah kemampuan saya menggali problem-problem yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Sehingga dengan kemampuan saya menggali, mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti solusinya pun mungkin akan lebih tajam lagi gitu ya, lebih bagus lagi yang hadir dari diri coach itu sendiri. Mungkin salah satunya dengan banyak melakukan pelatihan